berdoa kepada selain Allah, ini tidak boleh. Ini syirkun akbar. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Nggak boleh orang berdoa. Seandainya Nabi Muhammad SAW masih hidup, nggak boleh orang berdoa kepada Nabi. Ya Nabi, mudahkan urusan saya, berikan rezeki dan segala macam. Nggak boleh. Karena yang berhak untuk orang berdoa itu hanya satu, yaitu kepada Allah aja. Makanya Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah di dalam surah yang tadi, surah Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Surah Yunus ayat 106. Jangan kamu berdoa, jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Kalau engkau lakukan juga, engkau termasuk orang syirik, berbuat syirik, zalim maksudnya syirik. Artinya Nabi nggak boleh, kita pun juga nggak boleh minta kepada Nabi. Nggak ada seorang sahabat pun yang minta kepada Nabi, tidak ada. Kalau ketika mereka mengalami kesulitan seperti kemarau yang panjang, mereka mohon kepada Nabi agar Nabi minta kepada Allah. Mereka berdoa, minta hujan. Jadi seperti ini boleh kalau kita jadikan mereka sebagai perantara kepada Allah ketika mereka masih hidup. Setelah wafatnya Nabi, nggak ada lagi orang yang datang ke kuburan Nabi. Maka di zaman Umar terjadi kemarau, Umar minta kepada Abbas ketika istisqa, minta turun hujan agar Abbas berdoa kepada Allah. Kemudian Umar dan para sahabat yang lain berdoa dan tabi'in juga berdoa, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah juga demikian, nggak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah di Syam, Muawiyah mendatangi orang yang soleh, Yazid al-Aswad, agar dia berdoa kepada Allah dalam sholat istisqa. Kemudian turun hujan. Tapi minta kepada Nabi SAW di saat masih hidup nggak ada. Nabi yang berdoa kepada Allah agar orang ini disembuhkan. Ada orang yang minta kepada Nabi, Nabi minta kepada Allah. Tapi minta kepada Nabi agar dimudahkan urusan, minta kepada Nabi agar turun hujan, ini perbuatan syirkun akbar. Terjadi dalam sholat, ya batal sholatnya. Artinya kita nggak boleh, kita ulangi sholatnya. Ini syirik dalam sholat. Syirik. Dia minta, memohon kepada Nabi Muhammad SAW, ini syirkun akbar. Ya membatalkan sholat itu dan membatalkan seluruh amalnya dia dengan dia minta atau berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa, tapi beliau diwahyukan oleh Allah. Anda melihat bahwa Nabi Muhammad bisa nggak menolak bahaya? Tidak bisa. Tidak bisa memberikan manfaat. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW nggak bisa memberikan manfaat. Manfaat hidayah kepada siapa? Pamannya nggak bisa. Yang memberikan manfaat hanya Allah. Nabi Muhammad SAW nggak bisa menolak bahaya. Ketika terjadi perang Uhud, Nabi Muhammad SAW luka apa tidak? Luka. Kalau Nabi Muhammad SAW itu bisa menolak bahaya, mesti nggak luka dalam perang Uhud. Luka parah. Di kepalanya itu sampai bercucuran darah. Giginya juga beberapa yang tanggal. Ini terjadi dalam perang Uhud. Sampai Fatimah menangis ketika menyeka kepalanya Nabi SAW. Ini terjadi. Bahwa Nabi Muhammad SAW menunjukkan apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa menolak bahaya. Nabi Muhammad SAW juga tidak punya ilmu kebal. Nggak punya. Nggak ada ilmu kebal dalam Islam. Nabi Muhammad luka. Ada di kitab Tauhid. Nanti Anda bisa baca itu. Di syarah kitab Tauhid. Penjelasan tentang itu. Jadi perbuatan yang tadi ditanyakan itu perbuatan syirkun akbar. Karena berdoa dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak orang-orang seperti ini menisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang Nabi inginkan dari umatnya ini, dari beliau, ittiba. Sudah nggak ada yang lain. Nabi ingin umatnya Nabi Muhammad ittiba kepada beliau. Itu yang beliau inginkan. Tidak yang lain. Bukan memuji, menyanjung, dan yang lainnya. Nabi nggak mau disanjung.
Karena ini termasuk apa? Gulu. Dan Nabi yang melarang, iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhkan dari kamu dari gulu. Karena gulu ini membinasakan umat-umat sebelum kalian. Cerita atau kisahnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam, awal terjadi kesyirikan yang tadi saya sebutkan, itu disebabkan apa? Gulu. Berlebihan kepada orang-orang soleh. Maka di kitab Tauhid itu disebutkan bahwa anna sababa kufri bani Adam wa tarkim dinahum al-ghuluw fi salihin. Bahwa sebab manusia meninggalkan agama mereka dan mereka kufur dengan sebab gulu kepada orang saleh. Jadi sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka karena mereka gulu kepada orang saleh. Makanya hati-hati. Kepada Nabi nggak boleh, apalagi selain Nabi nggak boleh orang berdoa atau minta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di zaman sahabat terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Zaman sahabat terjadi peperangan, tapi nggak ada seorang pun sahabat yang datang ke kuburan Nabi minta sesuatu, tidak ada. Atau berdoa dalam sholatnya, ya Rasulullah tolong saya, nggak pernah ada. Ini orang-orang belakangan ini yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Makanya kita wajib hati-hati dan diingatkan. Kalau antum tahu begitu, antum ingatkan, nggak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad. Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kalian, hendaklah kalian semuanya, kata Allah, berdoa kepadaku. Berdoa kepada Allah, nggak boleh berdoa kepada yang lainnya.